Oke, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng proyeksi dari seorang ahli mengenai pergerakan pasar untuk minggu depan. Anggap aja ini kayak kita dikasih peta jalan yang super detail dan tugas kita sekarang adalah menguraikannya bersama. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya. Semua sinyal kelihatannya nunjuk ke atas, ya kan? Tapi kok langkah pertama yang diprediksiin justru turun? Aneh nggak sih? Well, ini bukan kontradiksi, tapi ini adalah sebuah strategi. Pertanyaan inilah inti misteri yang bakal kita pecahkan sama-sama. Jadi, biar kita paham kenapa pasar sepertinya harus turun dulu sebelum bisa naik, kita perlu lihat gambaran besarnya. Pergerakan yang kelihatannya acak atau bahkan membingungkan ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah rencana besar yang sangat terstruktur. Dan di sini kita bisa ngintip sedikit ke dapurnya. Proyeksi ini tuh bukan asal tebak loh. Ini semua datang langsung dari lembar kerja DNA 1978. Ini sekaligus jadi bukti kalau setiap pergerakan yang akan kita bahas itu benar-benar didasarkan pada data dan metodologi yang sistematis. Kunci buat ngerti strategi minggu ini adalah satu kata, floating. Coba bayangin aja ini seperti merangkak naik. Jadi pasar itu nggak lari kencang, tapi geraknya pelan-pelan, hati-hati, naikin harga sedikit demi sedikit. Ini cara yang cerdas banget buat menjaga tren naiknya tetap hidup tanpa bikin panik. Terus tujuannya apa sih strategi floating ini? Misinya ada dua. Yang pertama, mempertahankan tren naik yang udah ada. Dan yang kedua, pelan-pelan tapi pasti mendaki sampai ke target harga tertinggi bulan ini. Semuanya itu bagian dari satu rencana besar yang sama. Oke, sekarang kita masuk ke babak pertama dari drama pasar minggu ini, yaitu penurunan yang sudah diperhitungkan. Ini adalah langkah pertama yang sangat krusial dalam keseluruhan skenario yang ada. Penting banget buat kita ingat ya, penurunan yang diprediksi bakal datang ini bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah manuver yang sepenuhnya terencana, semacam langkah mundur taktis sebelum melakukan lompatan yang jauh lebih besar. Nah, di analisis ini ada satu istilah penting yang dipakai yaitu koreksi bawah atau disingkat KB. Ini tuh semacam level harga kunci, bisa kita anggap sebagai lantai atau support yang sengaja dituju oleh pasar untuk diuji kekuatannya. Dan ini dia angka keramatnya, 13459. Catat angka ini. Ini adalah level koreksi bawah mingguan yang jadi target pertama pasar. Angka inilah yang akan menjadi fondasi untuk seluruh pergerakan naik setelahnya. Cara analisis ini ngejelasinnya tuh puitis banget loh. Pasar itu nggak jatuh tapi menjemput koreksi. Seolah-olah pasar sengaja turun dulu untuk ngambil sesuatu yang ketinggalan, buat ambil nafas, ngumpulin tenaga sebelum pendakian yang sesungguhnya dimulai. Keren kan? Oke. Setelah pasar selesai menjemput koreksinya di pijakan bawah tadi, babak selanjutnya pun dimulai. Sekarang, mari kita lihat gimana rencana pendakian menuju puncak bulanan ini dirancang. Terus, kok bisa sih yakin itu harga bakal naik? Nah, jawabannya ada di kondisi teknis yang disebut normal naik. Gampangnya gini, karena harga pembukaan minggu ini lebih tinggi dari harga pembukaan minggu lalu, maka kemungkinan terbesarnya adalah harga akan lanjut naik dari titik koreksi bawah tadi. Inilah tujuannya, puncak yang harus dicapai. Angka yang harus dikejar, 13623 yang juga dikenal sebagai level R2 bulan. Ini adalah target utama dari seluruh manuver floating yang dilakukan sepanjang minggu. Dan ini nih yang bikin menarik. Analisis ini bilang kalau pasar seolah-olah punya utang yang harus dibayar lunas dengan cara menyentuh level 13623. Jadi pendakian ke sana itu bukan lagi dilihat sebagai sebuah kemungkinan, tapi lebih kayak sebuah keniscayaan. Tapi ceritanya nggak berhenti di puncak loh. Ada plot twistnya. Ada sebuah peringatan penting tentang apa yang kemungkinan besar akan terjadi setelah target bulanan ini berhasil tercapai. Kuncinya ada di kata arsiran. Maksudnya apa? Ini adalah kondisi di mana satu minggu itu mencakup akhir dari satu bulan dan awal dari bulan berikutnya. Nah, momen transisi seperti ini seringkali memicu perubahan perilaku pasar yang cukup signifikan. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Kalau minggu ini ceritanya adalah tentang floating naik yang pelan-pelan, maka minggu terakhir bulan April, yaitu minggu arsiran itu, diprediksi akan mengalami penurunan signifikan. Sebuah perubahan alur cerita yang drastis. Dan ternyata penurunan di akhir bulan itu juga udah ada targetnya sendiri, yaitu di 1.3365. Angka ini adalah titik koreksi untuk bulan Mei. Jadi analisis ini nggak cuma ngasih kita pandangan buat minggu depan, tapi juga sedikit bocoran untuk minggu setelahnya. Oke, kita udah lihat semua potongan puzzle-nya. Ada rencana turun, rencana naik, sampai peringatan di akhir. Sekarang, gimana cara nyatuin semua ini jadi sebuah strategi yang utuh dan bisa kita pahami?
Ini dia peta perjalanannya. Simpel aja, cuma 4 langkah. Pertama, pasar turun dulu. Kedua, nemuin pijakan yang kuat di 1.3459. Ketiga, mulai pendakian perlahan. Dan keempat, akhirnya sampai di tujuan akhir, di puncak bulanan. Sangat jelas dan terstruktur kan? Kalau semua analisis tadi mau kita jadiin satu kalimat aja, ya ini dia kalimatnya. Strategi intinya sangat lugas, beli di level support yang sudah dihitung, dan jual di level resisten yang jadi target utamanya. Simple. Tabel ini merangkum semua yang penting secara praktis. Zona beli kita ada di 1.30499, itu pijakannya. Zona jual ada di 1.3623, puncaknya. Dan perhatikan, ada level pertahanan terakhir di 1.3185, yang disebut akar abadi. Ini benteng utama kalau skenarionya berubah. Jadi, pada akhirnya ini semua bukan gerakan acak ya. Ini tuh kayak sebuah pertunjukan. Pasar sedang memainkan sebuah drama tarik ulur yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuannya, sambil tetap menjaga trennya utuh. Sekarang pertanyaan terakhir buat Anda. Setelah tahu naskahnya, setelah tahu peta jalannya, kira-kira cara Anda ngelihat setiap pergerakan harga di minggu depan bakal beda nggak? Anda mungkin nggak lagi cuma sekedar melihat harga naik atau turun, tapi juga melihat strategi di baliknya.